Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu secara online. Kali ini sama Bu Endang ya. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Tentang apa ya? Kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera. Oke ya, Yesus yang bangkit itu memberi murid-murid sukacita ya dan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang bangkit itu memberikan kepada kita juga sukacita dan damai sejahtera. Kebangkitan Yesus memberi kita keberanian ya, keberanian untuk melawan ketakutan. Jadi anak-anak sekarang tidak boleh takut lagi ya. Hari ini nanti kita akan belajar satu kisah lagi tentang murid-murid Tuhan Yesus yang ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus beberapa kali menemui murid-muridnya. Kita akan belajar satu kisah lagi ya. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita memuji Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, sekarang kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan ya. Ayo kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan sendiri yang akan mengajar kami,
sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melihat kisah tentang Yesus yang menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Kisah ini bisa kita baca di dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di pantai itu berkumpul murid-murid Tuhan Yesus. Di antaranya adalah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael, anak-anak Zebedius, dan 2 murid yang lain. Kata Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga ikut dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Mereka mulai mencari ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan yang mereka peroleh. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia segera terjun ke dalam danau. Dan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Apakah kalian tadi anak-anak melihat ikan yang banyak yang murid-murid tangkap? Ya, itu semua adalah kuasa dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus berkuasa pula atas ikan-ikan di danau itu. Tuhan Yesus juga mengerti akan kebutuhan murid-murid pada waktu itu. Murid-murid pada waktu itu mestinya lapar ya, lapar dan capek karena semalaman mereka sudah bekerja mencari ikan. Nah, tetapi kalian tahu enggak? Tuhan Yesus sudah menyediakan makanan buat mereka ya. Tuhan Yesus sudah menyediakan api, arang, lalu roti dan juga ikan buat mereka makan. Enak ya? Aduh, coba bayangkan sekali. Sekarang kita bayangkan ya, seandainya kita pas capek, pas lapar ya, kita butuh makan gitu ya. Kita habis belajar, lalu kita lapar, capek gitu ya. Ada seseorang yang datang kepada kita, bawa roti, bawa kue ya. Ini untuk kamu. Waduh, tentu kita seneng banget ya. Mungkin ada yang bawa
roti, ada yang mungkin bawa burger, ada yang bawa pizza buat kita. Aduh, seneng banget ya rasanya ya. Aduh, kita tentu berterima kasih sekali. Kita berterima kasih kepada orang itu. Aduh, makasih ya, ya. Kau tahu yang ku mau ini ya. Terima kasih ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan makanan kepada kita setiap hari. Tentu melalui orang tua kita, ya. Jadi apapun yang orang tua kita sediakan buat kita, kita wajib bersyukur, ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk makanan yang disediakan. Kita makan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 12 ayat 22b, ya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, yuk kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk makanan, untuk pakaian yang selalu Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, kami saat ini juga mengingat akan saudara-saudara kami yang kekurangan. Biarlah Tuhan bisa pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita akan puji Tuhan lagi, yaitu jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.